Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Coralina Elia Gita. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi kebidanan Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti pada program studi kebidanan, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah ini terdiri dari 6 SKS, yaitu 4 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran baik di kelas secara online maupun offline. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini yaitu berisi tentang materi yang akan membahas kemampuan mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan normal yang meliputi melakukan anamnesa, melakukan kunjungan awal dan kunjungan ulang, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana, contohnya adalah hemoglobin, glukosa urin, dan protein urin, menghitung taksiran berat badan janin melalui metode Johnson, memberikan KIE pada ibu hamil sesuai dengan kebutuhan, memberikan imunisasi TT kepada ibu hamil, melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya dalam kehamilan, dan persiapan sibling dalam keluarga. Capaian pembelajaran prodi yaitu dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mencontohkan asuhan kebidanan kehamilan, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan baik, mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang kehamilan, mahasiswa mampu menguasai konsep psikologi kehamilan, mahasiswa mampu menguasai konsep umum sosial budaya, agama, dan kepercayaan yang berkaitan dengan kehamilan, mahasiswa mampu menguasai metode, teknik, dan pengetahuan dalam asuhan kebidanan kehamilan, mahasiswa mampu menguasai tentang tanda dan gejala komplikasi pada masa kehamilan, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini kelainan pada kehamilan dan penanganan awal kegawat daruratan, mahasiswa mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan kehamilan. Adapun topik yang dibahas pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini adalah: yang pertama adalah konsep dasar kehamilan, yang kedua diagnosis kehamilan, kemudian ada komponen dalam ANC atau antenatal care, kemudian ada imunologi dalam kehamilan, kemudian ada perubahan yang terjadi pada ibu hamil baik dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3, kemudian ada ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil selama kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kemudian ada kebutuhan nutrisi selama kehamilan, obat-obatan yang boleh dikonsumsi selama kehamilan, etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan kehamilan, evidence based dalam asuhan kehamilan dan kajian jurnal, dan yang terakhir adalah deteksi dini penyulit atau komplikasi dalam kehamilan. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini sangat banyak sekali, yaitu dari buku-buku yang terbaru, jurnal penelitian yang terbaru, dan ada dari video pembelajaran yang bisa diakses melalui YouTube atau yang lainnya. Biasanya pada awal pertemuan saya akan melakukan sedikit review pembelajaran yang mana fungsinya untuk meningkatkan kembali materi-materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya, yang kemudian akan kita kaitkan dengan materi-materi yang akan datang. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu bobot penilaian absensi 10%, tugas dan portofolio 10%, 25% nilai UTS, 25% nilai UAS, dan 30% nilai praktikum. Berikut adalah video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline atau luring di dalam kelas pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya, sehat? Sehat. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, komtinya ada? Oke, baik.
Silakan untuk memimpin doa dulu sebelum mulai perkuliahan. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini adalah topik perkuliahan pada satu semester ini. Karena kita ada 16 kali pertemuan, berarti kita sudah rincikan. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang prosedur kehamilan sampai nanti ada di pertemuan 16. Ya, akan kita bahas satu demi satu supaya nanti kalian paham ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dulu atau tidak? Belum? Oke, kalau belum kita akan masuk langsung ke pertemuan pertama, yaitu adalah tadi materinya adalah konsep dasar asal kehamilan. Ya, berarti mulai semester ini kalian akan membahas tentang semua ibu hamil dengan semua permasalahannya. Ya. Oke. Nah, boleh dilihat di depan ada gambar apa? Boleh satu orang boleh menjelaskan ke Bunda apa yang kalian lihat dari gambar ini, kalian bisa mendeskripsikan apa? Boleh? Ya, boleh sebutin namanya siapa? Ya. Ibu hamil sekitar trimester 3. Oke, baik. Karena hamilnya sudah besar ya, periode besar, jadi ibu hamil trimester 3. Oke, yang lain boleh? Ada yang boleh berpendapat lain? Tidak apa-apa, nggak masalah. Ada yang lain? Oke, silakan. Siapa namanya? Saya Alisa Fidelity. Apa kira-kira yang bisa Di gambar itu ada seorang ibu yang sedang mengandung embrio atau janin, yang dimana janinnya berkembang di dalam perut ibu. Oke. Oke, karena ini adalah gambar dari ibu hamil, kira-kira ada nggak yang bisa mengartikan kehamilan itu apa sih? Hamil itu apa? Ada nggak yang bisa mendeskripsikan? Ada? Dari hamil itu apa? Oke, kalau misalnya belum ada nanti kita lanjut. Nih, hamil merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Ya, lama masa ibu hamil itu ada sekitar 280 hari atau 40 minggu. Lanjut. Yang biasanya kita lebih kenal itu adalah 9 bulan 7 hari kalau bahasa awamnya ya. Jadi ibu hamil itu hamilnya selama 280 hari ya. Kehamilan merupakan proses yang diawali dengan pertemuan ovum dan sperma di dalam uterus yang tepatnya berada di tuba fallopi. Jadi antara sperma sama sel telur itu dia bertemu di tuba fallopi, kemudian terjadilah kehamilan atau terjadilah konsepsi ya. Kemudian sudah terjadi implantasi, dia turun ke dinding uterus, tepatnya pada lapisan endometrium yang terjadi pada hari ke-6 atau ke-7 setelah konsepsi. Jadi kalau misalnya kalian melakukan hubungan, kemudian nggak langsung hamil, tapi kita ketahuannya biasanya setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan berarti kan kita hitung dari hari pertama menstruasi. Jadi itu sudah 4 minggu. Kemungkinan kalau kita melakukan pemeriksaan kehamilan, biasanya nanti akan terdeteksi kita hamil atau belum. Ya, tapi kalau untuk lebih pastinya lagi kita melakukan USG ya. Nah, ini adalah filosofi asal kehamilan ya. Kehamilan dan persalinan merupakan proses yang normal, bukan proses patologis, tetapi kondisi normal dapat menjadi abnormal. Artinya apa? Hamil itu seharusnya bisa sebagai proses yang alamiah, tapi dalam kondisi tertentu ada yang menjadi tidak alamiah, yaitu adalah dengan menggunakan bayi tabung ya atau IVF. Itu merupakan proses yang tidak alamiahnya ya. Kemudian setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri atas bio, fisiko, sosial yang berbeda, sehingga dalam memperlakukan pasien juga berbeda ya. Kita tidak boleh menyamakan perlakuan kepada pasien. Misalnya si A kita bisa berbicara seperti ini, kemudian misalnya si B kita bisa bicara seperti ini. Karena kenapa? Setiap orang punya rasa yang berbeda. Misal kalau misalnya kepada si Putri harus dengan bicara bahasa yang sopan santun,
Kemudian pada si B mungkin dia anaknya lebih terbuka, jadi kita ngobrolnya lebih santai. Nah, itu harus berbeda juga ya. Kemudian untuk filosofi asal kehamilan, perempuan mempunyai hak untuk memilih, memutuskan tentang kesehatan dan siapa dan di mana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan kehamilan, biasanya kita melakukannya ke orang yang kita sukai atau kita cocoknya ke yang mana. Misalnya kayak Bunda cocoknya sama dokter A, boleh. Atau misalnya kayaknya saya lebih nyaman sama bidang A deh Bun dibanding bidang B, boleh. Cari nyamannya yang ada di mana ya. Terus fokus sasaran kebidanan untuk memberikan upaya pencegahan preventif dan promotif, mendukung dan menghargai proses fisiologi, intervensi dan penggunaan teknologi yang dilakukan atas indikasi ya. Nah, untuk kehamilan boleh kita melakukan secara proses fisiologi, tapi bila fisiologi tidak bisa, kita boleh melakukan penggunaan teknologi tadi. Contohnya tadi kalau misalnya kita pakai bayi tabung, itu boleh pakai teknologi asal ada indikasinya. Ya, kayak kalian misalnya mau operasi, boleh dilakukan tapi dengan atas indikasi. Kalau misalnya ada indikasi, kalau bisa lahiran normal dulu. Tapi kalau ada indikasi misalnya bayinya sungsang, bayinya besar atau ibunya preeklamsi, boleh dilakukan atas indikasi ya. Nah, ini adalah ruang lingkup asuhan kehamilan ya. Karena asuhan kehamilan ini sangat banyak sekali ruang lingkupnya, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita harus mengumpulkan data riwayat kesehatan kehamilan serta menganalisis setiap kunjungan ya. Mengumpulkan data riwayat kesehatan itu wajib. Jadi nanti kalau ada pasien datang, kalian kumpulkan data riwayat kesehatannya mulai dari dia hamil anak keberapa, namanya siapa, kemudian dia pernah sakit apa, itu wajib kalian kumpulkan. Karena untuk apa? Nanti kalau misalnya dia ada pernah menderita hipertensi, oh nanti kemungkinan besar pada saat hamil dia akan hipertensi, itu bisa kita tahu dari awal ya. Kemudian melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis. Pemeriksaan fisik berarti harus dari ujung kepala sampai ujung kaki atau bahasanya head to toe ya. Kemudian melakukan pemeriksaan abdomen termasuk tinggi fundus uteri atau TFU, posisi dan presentasi dan penurunan janin ya. Untuk pemeriksaan abdomen kita biasanya melakukan Leopold. Leopold ada 4, ada Leopold 1, 2, 3, dan 4. Kemudian melakukan penilaian pelvik, ukuran dan struktur panggul. Nah, itu wajib kalian lakukan pada kunjungan pertama. Apalagi pada ibu yang pre-gravida. Karena kenapa? Karena itu kan kita mengukur ukuran panggul ya. Kita harus cek ibunya bisa lahiran normal atau tidak. Kalau misalnya panggulnya sempit atau ukuran panggulnya kecil, ya kita usahakan dulu dia lahiran normal. Tapi apabila tidak, kita harus segera rujuk, ya. Kemudian menilai denyut jantung janin serta menilai pergerakan janin melalui palpasi. Nah, pada saat kita melakukan Leopold, biasanya kita akan terasa bayinya akan menendang biasanya. Jadi kita tahu, oh ternyata bagian sini, bagian kiri punggung nih, bagian kanannya jari. Oh bagian atasnya kepala, bagian bawahnya mungkin bokong. Nah, itu harus kalian tahu dan harus kalian raba ya. Terus menghitung usia kehamilan dari HPL, tadi perkiraan lahir. Tadi menggunakan rumus Johnson yang nanti akan kita belajar ya pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian mengkaji status nutrisi ibu. Ya, selanjutnya ada mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi. Yang tadi kalau misalnya ibunya terlalu banyak naiknya, hati-hati. Terlalu sedikit juga naiknya, hati-hati. Pokoknya ibunya harus naik berat badan dari 10 sampai 15 kilo lah maksimal. Itu maksimal, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang perkuliahan di lingkup asuhan kehamilan? Belum. Kemudian ada memberi penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan. Berarti nanti harus dijelaskan ya. Melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemia ringan, abortus dan hiperemesis gravidarum. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan dan memberikan imunisasi TB. Imunisasi TB adalah imunisasi tetanus yang harus diberikan pada ibu hamil ya. Terus memberikan bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua. Bimbingan dan penyuluhan tentang perilaku kesehatan selama hamil seperti nutrisi, latihan keamanan dan merokok,
penggunaan secara aman jamu dan obat-obatan tradisional yang tersedia. Nah, untuk penggunaan jamu biasanya kita sebagai tenaga kesehatan agak mengurangi jamu karena sudah banyak sekali yang terjadi karena jamu. Yang biasanya takutnya kita placenta previa atau placentanya lengket, nah itu biasanya karena efek dari minum jamu. Jadi nanti kalau dapat pasien boleh dipertimbangkan kembali untuk minum jamu ya. Nanti bisa dikomunikasikan atau diberikan konseling dulu kalau misalnya ibunya mau minum jamu mana yang boleh dan jamu mana yang tidak. Ya, karena ada beberapa bahan atau industri bahan-bahan lah yang bisa membuat terjadinya pelengketan pada placenta ya. Ini adalah dalam memberikan asuhan kebidanan harus ada 14 T ya. Ingat kuncinya harus ada 14 T yang harus kalian ingat. T yang pertama itu adalah timbang berat badan. Wajib hukumnya. Karena kenapa? Kita harus memantau kenaikan berat badan ibu selama kehamilan sampai 280 hari ya. Terus ukur tekanan darah. Ya, jadi pada saat kalian melakukan pemeriksaan kan kalian akan ada tensi itu, jadi harus kalian catat di bukunya. Kalau biasanya dari puskesmas ada buku PIN, nah itu dicatat tensinya berapa setiap bulannya ya. Kemudian ada mengukur tinggi fundus uteri ya, mulai dari awal diukur masih berapa senti atau berapa itu terdicatat ya. Kemudian memberikan imunisasi TT, melakukan pemeriksaan HB wajib, terus pemeriksaan PDRL, perawatan payudara itu biasanya akan dapat di kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil nanti akan ada proses perawatan payudara yang gunanya adalah untuk pada saat nanti bersalin asinya sudah keluar ya. Terus memberikan tablet darah minimal 90 tablet selama kehamilan, boleh lebih. Tapi yang wajib kita berikan adalah 90. Jangan lupa untuk mengedukasi bagaimana cara memberikan atau meminum tablet FE tersebut ya. Tidak boleh berbarengan dengan susu, tidak boleh berbarengan dengan teh ya. Harus minum dengan air putih. Kalau misalnya ibunya mual, kita minumkan di malam hari. Kalau misalnya dia mual lagi, kita coba dari setengah dulu. Tapi berangsur naik karena memang efek dari minum tablet FE itu adalah biasanya mual ya. Terus pemeliharaan tingkat kebugaran atau senam ibu hamil. Ibu hamil ada senamnya ya. Senamnya nanti akan kita belajar bersama-sama bagaimana tentang senamnya. Terus pembicara dalam rangka persiapan rujukan jika ada indikasi ya. Kalau ada indikasi misalnya anak pertama bayinya lebih dari 4 kilo, mungkin kita rujuk atau kita lahirkan secara sesar, atau dia sungsang atau oblik atau panggul ibunya sempit, nah itu harus ya. Terus pemeriksaan protein urin atas indikasi, reduksi urin atas indikasi. Nah itu tadi protein urin takutnya dia ada nanti diabetes atau mungkin dia nanti ada hipertensi, bisa preeklamsi dan eklamsi, itu harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan kapsulidium untuk daerah yang endemi gondok, tapi kayaknya kita di Bengkulu nggak ada ya. Yang endemi gondok biasanya tidak dilakukan itu. Kemudian tes penyakit menular seksual, ya biasanya dia pemeriksaannya langsung namanya triple eliminasi. Di triple eliminasi itu akan ada tes pemeriksaan semua infeksi menular seksual, biasanya ada di situ. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Ada yang bertanyakan? Untuk 14T harus hafal ya, karena 14T ini kalian akan gunakan nanti pada saat kalian turun di komunitas, kemudian pada saat kalian memberikan konseling. 14T inilah yang akan kalian berikan ke ibu-ibu hamil. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini untuk 14T ya. Nah, ini adalah pembagian trimester dalam kehamilan ya. Jadi kita kehamilan itu biasanya kita dikenal dengan 3 trimester, namanya tri, berarti 3 ya. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 dimulai dari usia kehamilan 0 minggu sampai 13 minggu. Jadi 0 sampai 13 minggu, ke 13 minggu kurang lebih berapa bulan? 3 bulan. Kemudian 14 sampai 26 minggu, atau kalau bulannya biasanya kita dari 4 sampai 6 bulan. Kemudian dari 27 sampai 40 berarti kita dari 7 sampai 9 bulan. Nah, ini adalah trimesternya. Baiklah,
sampai sini untuk trimester nanti tolong dihafal ya. Yang pembagian trimester 1 berapa minggu, trimester 2 berapa minggu, trimester 3 berapa minggu. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi kelompok ya. Nanti tolong kelasnya dibagi menjadi 3 kelompok besar terlebih dahulu ya. Nanti kita belajarkan dari kelompok besar, kemudian kelompok kecil baru individu. Nanti dibagi kelompoknya menjadi kelompok besar. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang trimester 1, kelompok 2 yang trimester 2, dan kelompok 3 yang trimester 3. Jadi apapun yang kalian ketahui tentang trimester 1, 2, dan 3 boleh kalian tuliskan di kertas, kemudian akan kalian paparkan di hadapan teman-teman kalian ya. Nanti yang salah satu aja yang memaparkannya, ketua kelompoknya boleh ya. Oke, baik, nanti untuk kelompoknya boleh kalian bagi sendiri ya. Baik, Bu. Oke, kelas sudah dibagi jadi 3 kelompok? Sudah. Tadi ya, sudah kita bahas kelompok 1 bahas tentang trimester 1, kelompok 2 yang trimester 2, kelompok 3 yang trimester 3. Tulis apapun yang kalian ketahui tentang trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Boleh ya. Waktunya hanya 10 menit. Boleh, silakan dituliskan. Oke, baik, sudah semuanya sudah? Sudah dalam kelas? Sudah. Baik, kelompok 1 tadi mana? Oke, siapa yang mau menjelaskan? Boleh kelompok 1? Boleh berdiri? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membahas mengenai trimester 1 yang dimulai dari 0 sampai 13 minggu. Ada beberapa hal yang harus diketahui untuk trimester 1. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan awal. Yang di sini kita akan melakukan anamnesis, riwayat ibu dan keluarganya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Fisik ini meliputi tekanan darah, berat badan, serta TFU untuk menghitung usia kehamilan ibu. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, yaitu tes urin, yang dimana di sini ada reduksi urin dan protein urin untuk mengetahui adanya riwayat preeklamsi, gejala eklamsi atau preeklamsi, serta gula darah pada darah. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan USG untuk memastikan kehamilan dan usia kehamilan si ibu. Selanjutnya kita akan melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini mengenai gizi seimbang yang harus dikonsumsi oleh ibu. Selanjutnya pentingnya istirahat, menghindari zat-zat yang berbahaya seperti rokok, alkohol, serta mengatasi mual dan muntah. Caranya yaitu dengan makan dalam porsi sedikit, kecil, dan hindari makan yang pedas-pedas. Untuk pemberian vitamin, kita harus melakukan pemberian vitamin pada trimester 1 ini, yaitu ada asam folat untuk mencegah kecacatan pada janin, serta kalsium dan tablet tambah darah. Selanjutnya deteksi dini masalah. Kita akan melakukan deteksi dini masalah kehamilan seperti mual, muntah yang berlebihan pada TM1 ini, atau yang disebut dengan hiperemesis gravidarum, serta perdarahan atau infeksi pada masa kehamilan trimester 1. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan kepada kelompok 2 dan 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Baik sekali ya jawabannya ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya tadi kelompok 2 di mana kelompok 2 ya? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai trimester kedua, di mana dimulai dari 14 minggu hingga 27 minggu. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan rutin, di mana pemeriksaan rutin ini akan dilakukan yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti tes gula darah untuk screening diabetes gestasional. Selanjutnya yaitu ada USG. Dalam USG ini untuk memantau perkembangan janin. Yang kedua yaitu adanya penyuluhan. Penyuluhan ini mengenai persiapan persalinan, perawatan pada payudara, serta tanda-tanda dalam persalinan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pencegahan. Pencegahan di sini dalam upaya untuk mencegah terjadinya anemia dengan pemberian tablet tambah darah atau FE, serta pencegahan infeksi saluran kemih.
Selanjutnya yaitu ada kesiapan psikologis, di mana kesiapan psikologis ini untuk membantu ibu dalam mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dalam menjelang persalinan. Baiklah, itu saja hasil diskusi kelompok kami yang dapat kami sampaikan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekali lagi aku kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir kita di kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang mau menjelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Dea Selutami, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang trimester 3, di mana dimulai dari usia 28 sampai 45 minggu. 40 minggu. Yang pertama itu pemeriksaan intensif, di mana pemeriksaan intensif ini terbagi menjadi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti pemantauan denyut jantung janin atau DJJ, dan USG untuk memantau posisi janin. Yang kedua itu penyuluhan, melakukan penyuluhan mengenai tanda-tanda persalinan, persiapan persalinan, proses persalinan, serta perawatan bayi baru lahir. Yang ketiga itu pencegahan, melakukan pencegahan komplikasi persalinan seperti preeklamsia, eklamsia, dan pendarahan. Nah, yang terakhir itu kesiapan persalinan, membantu ibu untuk mempersiapkan persalinan, termasuk pemilihan tempat persalinan, persiapan perlengkapan bayi, serta dukungan keluarga. Mungkin itu saja materi tentang trimester 3. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik sekali. Yang kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih tadi atas diskusi kelompoknya ya, sudah bagus sekali. Nanti boleh yang kalian buat tadi boleh nanti dikasihkan sama Bunda untuk jadi bahan penilaian kita selanjutnya ya. Oke, sampai ke sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke. Untuk pertemuan kali ini Bunda rasa cukup. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan membahas materi tentang diagnosa kebidanan. Jadi nanti sebelum mulai kuliah, Bunda harap kalian bisa membaca dulu materinya dari rumah ya. Ingat materinya tentang diagnosa dalam kehamilan ya. Nanti kalian bisa baca kira-kira apa sih yang akan dibahas di dalam diagnosa dalam kehamilan tersebut. Ya. Oke, Bunda rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Bila ada kata Bunda mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan pada program studi Sarjana Kebidanan Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.